semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang perkembangan manusia. Disimak sampai habis ya. Tahap perkembangan manusia terbagi menjadi 7, yaitu pranatal, bayi, anak-anak, remaja pubertas, dewasa, dewasa madya, dan dewasa akhir. Selanjutnya, ada 3 teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama ada perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget ada 4 tahap dalam perkembangan kognitif. Yang pertama adalah sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik, menggapai, dan menyentuh. Perkembangan utamanya adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Yang kedua ada praoperasional dari 2 sampai 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak-anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Yang ketiga ada operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasinya. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara yang logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Yang keempat ada operasional formal umur 12 tahun ke atas. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan kenalan abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Selanjutnya ada teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Menurut Kohlberg, perkembangan moral terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah prakonvensional. Pada tahap ini, moralitas yang terbangun pada anak hanya sebatas mematuhi aturan yang berlaku oleh seseorang yang memiliki kendali terhadap dirinya, seperti figur otoritas orang tua. Anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah. Tahap kedua adalah konvensional. Pada tahap ini, alasan seseorang mematuhi aturan dan norma sosial adalah untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain atau mempertahankan tatanan sosial. Tahap terakhir ada pasca konvensional. Pada tahap ini, menentukan perilaku salah atau benar didasarkan kepada prinsip yang diyakininya, sehingga mungkin saja prinsip keadilan menurutnya bertentangan dengan hukum atau perintah dari figur otoritas. Yang terakhir ada perkembangan psikoseksual menurut Freud. Menurutnya, tahap pertama disebut dengan oral, dimulai dari 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, anak mendapatkan kepuasannya melalui mulut. Oleh karena itu, mereka seringkali merasa senang memasukkan segala hal ke dalam mulutnya, termasuk ketika sedang menyusu kepada sang ibu. Selain itu, bayi akan terus memainkan mulutnya dengan jari dan memasukkan segala jenis benda ke dalam mulutnya. Tahap kedua adalah anal 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, kesenangan anak diperoleh dengan mendorong keluar dari anus. Menurut Freud, masa ini adalah masa yang tepat untuk melatih toilet training pada anak. Ketiga ada masa falik 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai tertarik pada organ vitalnya. Anak-anak mulai tertarik pada orang tuanya dengan jenis kelamin yang berbeda, seperti anak laki-laki dengan ibunya atau anak perempuan kepada ayahnya. Mereka juga mulai merasakan rasa kecemburuan kepada orang tuanya dengan jenis kelamin yang sama. Keempat, masa laten 7 sampai 10 tahun. Freud berpendapat ini adalah saat energi seksual disalurkan ke aktivitas aseksual lain seperti belajar, melakukan hobi, dan berhubungan sosial dengan yang lain. Menurutnya, tahap ini adalah saat seseorang mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang sehat.
Yang terakhir adalah masa genital 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu dapat mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Tahap ini ditandai dengan matangnya organ reproduksi pada anak. Tahap ini dimulai selama masa pubertas tetapi dapat berlangsung sepanjang sisa hidup seseorang. Sekian video kali ini, hope you guys enjoy. Thanks for watching.